Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Lisa Rahmawati akan menjelaskan tentang pengertian tafsir. Pengertian tafsir secara bahasa. Lafaz tafsir menurut bahasa berasal dari kata fasaro. Fasaro yufasiru tafsiron, yang berarti penjelasan atau pengungkapan. Sehingga makna ini bisa digunakan secara umum, baik tafsir Al-Quran, tafsir mimpi, atau yang lainnya. Sedangkan menurut istilah, para ulama berbeda pendapat dalam penyampaiannya. Yang pertama, tafsir adalah ilmu yang dengannya kita bisa memahami kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, menjelaskan makna-makna dan memati hukum-hukum serta hikmah yang terkandung di dalamnya. Yang kedua, tafsir adalah ilmu yang membahas perihal Al-Quran dan sisi pendalilannya sesuai yang diinginkan Allah sebatas kemampuan manusiawi. Dan yang ketiga, penjelasan makna Al-Quran. Jadi, tafsir dijelaskan sebagai makna Al-Quran itu sendiri. Pengertian tafsir menurut ulama. Menurut ulama Al-Kilabi, tafsir adalah penjelasan Al-Quran, menerangkan maknanya dan menjelaskan apa yang dikehendaki dengan nasnya atau dengan isyarat atau tujuannya. Yang kedua, menurut Imam Az-Zakashi, tafsir adalah ilmu yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan makna-makna kitab Allah yang diturunkan kepada Rasulullah serta menyimpulkan kandungan-kandungan hukum dan hikmahnya. Contoh tafsir. Contoh tafsir di sini saya memakai surat Ali Imran dari tafsir Al-Misbah. Surat Al-Imran ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Yang artinya, sesungguhnya bagi Allah tidak ada satupun yang tersembunyi di bumi dan tidak pula di langit. Pentafsirannya, Dia mengurus semua makhluknya, maka tentu saja tidak ada yang tersembunyi baginya, baik makhluk yang berada di bumi dan bumi itu sendiri, maupun makhluk yang berada di langit dan langit itu sendiri, dan seluruh tingkatnya. Demikianlah ayat ini merupakan bukti tentang sifat qayyumnya Allah. Di sisi lain, tentu pengetahuannya tentang makhluk mencakup perbuatan siapa yang taat dan siapa pula yang durhaka. Hidup Al-Qayyum, pengetahuan yang menyeluruh semuanya itu adalah sifat-sifat yang harus melekat pada Tuhan yang disembah. Demikian itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam konteks bantahan terhadap utusan Kristen Najran, ayat-ayat ini menjadi bukti ketidakwajaran Isa alaihissalam di pertuhan. Betapa tidak, hidupnya bukan bersumber dari dirinya, tetapi Dia dihidupkan. Hidupnya pun tidak kekal dan sebagaimana diakuinya sendiri. Dianya dapat mengetahui sebagian dari yang gaib, itu pun atas informasi Allah, karena Dia merupakan makhluknya Allah. Apa yang semua Dia miliki, kelebihan yang Ia miliki, itu semuanya berasal dari Allah. Bahkan dalam Injil atau Perjanjian Baru ditemukan ucapan-ucapan beliau yang menunjukkan keterbatasan pengetahuan beliau. Karena itu sendiri, beliau itu termasuk makhluknya Allah, dan Dia semua apa yang Dia lakukan itu semua atas sepemahaman Allah. Allah yang memberi Ia agar Ia bisa melakukan bagaimana Ia akan bertindak. Sekian dari saya. Presentasi berikutnya akan ditujukan kepada rekan saya. Di sini saya akan melanjutkan dari presentasi yang awal. Saya akan membahas tentang takwil Al-Quran. Pengertian takwil Al-Quran ditinjau dari segi bahasa dan istilah. Dari segi bahasa, takwil ialah aul, yang berarti al-marja, kembali pada asalnya. Seperti firman Allah dalam surah Al-Kahfi ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika ta'wilu ma lam tasti' 'alaihi sabra. Yang artinya, itulah takwil, apa yang kamu tidak mampu atasnya bersabar. Sedangkan secara istilah mufassirin, takwil ialah memalingkan nas-nas Al-Quran dalam as-sunnah yang mutasyabihah.
dari maknanya yang zahir kepada makna-makna yang sesuai dari kesucian Allah. Takwil dibagi dua, takwil kalam dan takwil amr. Untuk takwil kalam ialah si pembicara mengembalikan perkataan dengan merujuk pada aslinya. Sedangkan untuk kalam itu sendiri ialah arti yang hakiki dari sang pembaca. Untuk takwil amr ialah esensi perbuatan yang diperintahkan. Pengertian takwil menurut para ulama. Menurut ulama mutaakhirin, yang dimaksud dengan takwil adalah memalingkan kalam dari pengertian rojah atau kuat kepada marjuh yang dikuatkan. Sedangkan menurut ulama salaf, takwil adalah menjelaskan makna ayat Al-Quran dengan mengembalikan pada hakikat yang dimaksud, baik secara tersurat maupun tersirat. Ulama Al-Quran bersikap toleransi terhadap takwil-takwil sebagian ulama sufi atas dasar bahwa takwil tersebut merupakan isyarat-isyarat dan ekstasi-ekstasi mujawid yang tidak bertentangan dengan aslinya. Syarat-syarat takwil. Menurut Wahbah Az-Zuhaili, syarat takwil ada 4. Yang pertama ialah lafadz yang ditakwil harus muhtamil atau kemungkinan mempunyai arti lain, walaupun arti itu jauh dari arti sebenarnya, asalkan bukan arti yang gharib atau asing sama sekali. Yang nomor 2, takwil harus didasarkan pada dalil dan indikasi yang sah, dan dalil tersebut harus lebih kuat daripada makna lahiriah lafal. Yang nomor 3, takwil tersebut harus termasuk salah satu makna yang dikandung oleh lafal yang dipalingkan maknanya. Dan untuk yang terakhir, orang yang menakwil adalah orang yang punya otoritas dan kompetensi untuk itu, sehingga dalam melakukan takwil sesuai dengan ketetapan bahasa atau kebiasaan syara. Dari seluruh keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa takwil adalah membelokkan atau memalingkan lafadz-lafadz atau kalimat-kalimat yang ada dalam Al-Quran dari makna zahirnya ke makna yang lain, sehingga dengan cara demikian pengertian yang diperoleh lebih cocok dan sesuai dengan jiwa ajaran Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Perbedaan tafsir dan takwil. Tafsir ialah bila ada dalil-dalil yang menguatkan penafsiran, boleh ditegaskan bahwa demikianlah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Menerangkan makna ayat melalui pendekatan riwayah. Menerangkan makna yang tersurat. Menerangkan makna kalimat baik makna hakiki maupun makna majazi, berhubungan dengan makna ayat yang biasa saja. Takwil ialah berkenan dengan ayat-ayat yang bersifat khusus seperti pada ayat mustabihat, menguatkan salah satu makna dari sejumlah kemungkinan makna yang dipunyai Al-Quran dengan tidak meyakini bahwa demikianlah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Menerangkan makna ayat melalui pendekatan dirayah. Menerangkan makna yang tersirat. Menerangkan makna batin atau hakikat yang dikehendaki, berhubungan dengan makna ayat yang suci. Terima kasih, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.